Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas tentang e-learning SMK Prisma Depok. Yang pertama-tama kita membuka browser terlebih dahulu dan pastikan kita terkoneksi dengan internet. Terlebih lagi kita mempunyai data internet. Nah, di sini kita ketikkan min learning. Di sini tuh udah ada sih. Kemudian di sini garis miring login. Nah, udah bentar enter. Nah, tampil seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan ini buat saya tunjukkan dulu untuk guru terlebih dahulu ya. Guru itu 25. Nah, ini kita masukkan ini. Kemudian password 1 2 3 4 5 6 login. Nah, kita lihat untuk tampilan menu beranda guru ini seperti apa. Ya, seperti ini tampilannya kurang lebih ya. Oke, ini mohon maaf agak sedikit lambat karena memang sinyalnya lagi down kayaknya ini. Tunggu dulu. Nah, ini udah muncul. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian guru ini mesti masukin foto supaya siswa juga bisa mengenali kita gitu, karena kita untuk tahun ajaran ini masih daring gitu. Nah, di sini kita klik tadi profil, kemudian di sini kita tunggu aja ya. Sebenarnya ini nggak tahu kenapa sinyalnya agak sedikit lama. Nah, sedikit gitu ya baru bisa. Nah, di sini kita tinggal masukin nomor telepon dan juga profile ini, foto profil ini kita tinggal masukin aja. Foto profil kita masukin, nomor handphone masukin, kemudian alamat masukin gitu. Kemudian di sini kita bahas di bagian data siswa. Data siswa itu ada apa aja kita lihat. Data siswa itu di sini ada NIS, nama siswa, level, jurusan, kelas. Nah, di sini ini sebenarnya siswa juga nanti bakal wajib buat masukin nomor telepon ya. Nomor telepon bukan nomor telepon orang tuanya, tapi nomor telepon pribadi dia gitu. Nah, di sini untuk jurusan masih sistem gabungan, bukan istilah kata bisa bisa dikelompokkan gitu enggak, tapi semuanya nyatu. Tapi kalau misalnya kita search, misalnya kita pengen menemukan anak TKJ aja, TKJ ini bisa dikelompokkan tuh gitu ya. Oke, berikutnya di sini kita bahas tentang pembelajaran. Tentang pembelajaran ini mungkin saya hapus dulu. Kita mulai dari awal. Nah, di sini ada tambah, kita klik tambah, kemudian di sini ada mata pelajaran apa aja ya, sesuai dengan yang kita ingin ajarkan ataupun yang udah kita ditugaskan oleh kurikulum. Nah, di sini kita masukkan mata pelajarannya olahraga, kemudian wali kelas untuk kelas itu kita bisa pilih 1 2 sesuai dengan jadwal yang kita sudah dapat ya, sudah kita dapati gitu. Jadi jangan asal mungkin bisa seperti itu ya. Kemudian save change, status aktif aja, nggak usah pakai nonaktifkan, nggak usah. Kemudian klik di sini. Sebenarnya ini tampilan kalau misalkan di handphone kayak begini nantinya, kurang lebih seperti ini. Tapi lebih enak sebenarnya pakai laptop, netbook ataupun komputer ya. Di sini tinggal klik di sininya, habis diklik itunya tadi tengahnya, klik tambah di sini. Kita saya mau ini dulu lompat terlebih dahulu buat ini, nanti saya ada mengarah ke sana. Nah, di sini tambah. Nah, di sini KD-nya mungkin untuk KD-nya ini hanya sekedar contoh ya. Mohon maaf untuk guru olahraga kalau misalkan ada masalah. Untuk KD-nya ini cuma contoh doang, Pak. Nah, di sini pertemuan pertama, terus materi pokok misalkan tendangan. Nah, untuk pembahasan materinya ini sebenarnya bisa dari Word, masukin ke sini, tinggal copy paste aja kalimat yang ada di Word ataupun modul yang kita udah punya, tinggal paste di sini aja gitu. Kemudian untuk kalau misalkan kita pembahasan di pertemuan pertama ini kita ingin bertemu dengan siswa-siswanya ataupun kita menggunakan Google Meet, itu kita bisa pakai
link Google Meet. Kita tinggal tambah, ketik aja Gmeet. Jangan pakai premium ya. Kalau mungkin premium itu ada perbayarnya, ada bayaran juga. Per bulannya ada bayaran. Gmeet, kemudian di sini ada Meet. Ini kita instan aja. Di sini Start Meet. Kemudian saya pakai akun ini. Oke. Nanti yang di copy ataupun yang ditempel di sana nanti itu ya ini linknya. Ya, bisa lewat ini, bisa lewat tadi. Bisa. Yang penting kita dapat link tersebut. Nah, kemudian kita paste jangan asal begini gitu, jangan, karena ini nggak bakalan mungkin langsung ke Gmeet, mesti copy baru ditempel gitu. Nah, tapi kita kepengennya siswa hanya mengeklik, jadi nggak usah copy paste gitu, nggak usah. Jadi kita mesti mengarahkan yang ada ini nih kayak jepitan apa gitu, ini ada link bacaan link itu. Nah, di sini kita paste deh gitu. Nah, display text, misalkan silakan klik di sini. Nah, misalkan itu display text, nanti hasilnya ya seperti ini gitu. Kan beda. Tadi yang warna hitam itu nggak bisa. Misalnya kita buat suatu kalimat buat mengintrusikan ke siswa kita untuk mengeklik ataupun membaca ataupun mengikuti pertemuan pertama ini menggunakan Gmeet ya, seperti misalkan Assalamualaikum untuk pertemuan perdana ini kita awali dengan Gmeet. Nah, misalkan silahkan klik di bawah ini. Oke. Udah, misalkan ya siswa itu bakal ngeklik gitu. Nah, terus untuk dibukanya ini dia itu sesuaikan dengan jadwal kita dan jamnya kita. Biasanya kalau Gmeet itu kalau paling lama mah 1 jam ya, 1 jam aja supaya mungkin kuota nanti siswa itu nggak terlalu kesedot banyak gitu ya. Cuman kalau misalkan memang topiknya bikin seru gitu, siswa juga nggak mikirin kuota, ya kita bisa 2 jam gitu ya. Nah, di sini tanggal misalkan tanggal 16 tuh kita buka. Ini contohnya kita ngikut yang ada di sini aja ya. Jadi ini jam 15, tapi kita atur nanti 1 jam aja. Di sini 15. Nah, kemudian di sini nanti tutupnya tanggal 16 juga sampai jam 16.00. Kuis mungkin di sini aktif. Mungkin di sini komentar juga aktif. Di sini juga nih form upload ini kalau misalkan siswa ya kita perintahkan buat mengupload suatu dokumen apa gitu, misalkan ketika kita menerangkan Gmeet ini dan udah mendengarkan penjelasan kita, siswa itu mesti ada kasih tugas, biasanya begitu sih, dikasih tugas kemudian terus di kertas, dipoto, dikirim ke sini, bisa begitu, nanti bisa langsung kita kasih nilai gitu ya. Kemudian di sini kita tindak aktifkan aja dulu, nggak apa-apa. Save change. Nah, save change. Nanti tampil seperti ini. Jadi ini pertemuan pertama seperti ini. Nanti untuk di siswanya kita coba aja kali ya, di siswanya itu. Siswanya kita coba kita pakai tambah yang ini deh. Nah, ini kita jangan lupa pakai login. Menurut saya berapa ya nomornya itu? Untuk siswa 2021 coba 2021. Nah, coba kita pakai ini deh, coba 1 bisa nggak? Nah, ini tampilan, kalau ini bisa berarti ini tampilan siswa ya, soalnya nih nah di sini tampilan siswa nih si Agus ya, Agus. Nah, daftar khusus ini berhubung si siapa tadi maaf, tadi guru itu masukin di kelas berapa
tadi di kelas berapa tadi untuk ininya pembelajarannya di kelas 10 ya kan, di kelas 10. Nah ini kemungkinan besar untuk anak yang di kelas 11 itu nggak bisa ngebuka begitu. Jadi ini anak ini kan ada di kelas 11, sedangkan gurunya masukinnya di kelas 10. Nah kalau misalnya kita edit, kita misalkan pakai yang kelas 11 aja ya, ini contoh, atau ini contoh aja, soalnya kalau misalkan kelas 11 itu yang ngajar untuk olahraga itu pada kok gitu sih, kita tinggal tambahin aja deh. Oke, kita contohin aja untuk AK, BDP, OTKP itu sama TKJ ya, sama TKJ. Nah nih ubah data. Nah ubah data ini udah kelas 11. Nah kita refresh di sini. Nah ini masuk tuh ya kan, ada namanya Pak Zainal. Jadi di sini siswa bakalan membuka ini, klik itu, kemudian baca. Nah, di sini udah baca nih teksnya nih, ini teksnya, gitu kan. Nah pas itu, kalau misalkan dia ngeklik ini, dia langsung buka Gimit, gitu, buka Gimit, ya. Tapi kalau Gimit yang gratis, usernya itu dia mesti masukkan email. Waktu tadi sih saya udah nyoba, kalau misalkan yang sebagai pengguna ininya, pengguna yang bagi link ini dia itu tanpa harus buat nanti usernya make, dia nggak bakalan masukin email. Nah kita contohin deh, nanti kita contohin, tapi ini fokusnya sini dulu aja. Jadi permasalahannya adalah di sini sih. Jadi hitungannya untuk bagian siswa udah ditampilkan siswa seperti ini tampilannya nantinya. Terus kemudian untuk guru ya tampilan seperti ini. Nanti di sini kan di siswa ada absensi ya kan. Absensi ini ya diutamakan banget untuk siswa ya, itu nanti dia absennya menggunakan handphone gitu, supaya nanti dia pas lagi absen, pas hari apa, misalkan kan kalau misalnya sekolah itu kan memang dari Senin sampai Jumat, ya mau nggak mau siswa tersebut mesti absen dari Senin sampai Jumat. Nanti kalau misalkan nggak absen, otomatis nanti ada keterangan alfa kah, ataupun izin kah, ataupun sakit kah gitu ya. Nah nanti untuk siswa yang absen di sini, mohon maaf ini agak sedikit lambat atau kenapa nih. Nah di sini absen di sini ya nanti bakalan direkap oleh walasnya gitu. Jadi walasnya nanti ada menu tersendiri sih buat absen ini kan, karena Pak Zainal belum disetting untuk jadi walas gitu. Nah jadi nanti kalau seumpamanya guru mata pelajaran ini kepingin gitu mempunyai rekapan data siswa ataupun absen seperti kayak di kelas, itu bisa nanti siswanya itu absen di mata pelajaran tersebut gitu. Contoh, ini mah contoh ya, di sini kan udah diklik di sininya tengah-tengahnya. Nah nanti sabar, mohon maaf ada sedikit lama sinyalnya nih. Nah kemudian di sini tinggal baca. Nah di sini ada absen WhatsApp. Jadi siswa tersebut ketika ngeklik di ini, dia langsung meranjak ke nomor telepon guru tersebut gitu. Jadi istilah kata dia nggak usah nyari nomor teleponnya guru ini gitu kan. Jadi ketika diklik ini dia langsung bisa kirim ke nomor WhatsApp guru tersebut. Makanya saya juga berharap untuk guru-guru nanti dimasukkan nomor teleponnya di sini, nomor telepon, alamat, dan juga foto profilnya, foto yang terbarunya gitu, supaya siswa juga kenal. Nah di sini kita contohkan aja, kalau misalkan siswa itu ada yang kurang dimengerti, di sini ada di sini ada kolom untuk bertanya. Misalkan, Pak maaf, saya mau bertanya, itu kenapa linknya nggak bisa dibuka? Contoh, ini mah contoh, walaupun tadi kan dilihat juga bisa kebuka kan. Nah
di sini kirim komentar. Ya, sukses. Nah, di sini udah sukses. Tunggu dulu koneksinya nih. Aduh. Nah, kemudian di sini kita klik di bagian pembelajaran. Bagian yang tadi itu pembelajaran, kemudian olahraga. Yang tadi kita buat. Nah, di sini kita lihat buat view-nya. Kita di sini lihat yang tanda gambar mata ya, warna biru tadi. Nah, di sini ya Agus sudah kirim komentar. Nah, kita bisa merespon gitu. Kita bisa merespon. Kita bisa merespon. Coba misalnya kita coba klik sekali lagi. Nah, kita send. Jadi di sini sebenarnya ada interaksi juga antara guru dan siswa. Walaupun bukan secara live tapi secara seperti inilah, kayak model kayak Facebook gitu. Nah, di sini ketika kita balik lagi ke siswa, kita refresh buat siswa ini. Nah, nanti di sini ada respon dari Pak Jenal. Tuh. Nah, ini kenapa gambarnya agak rusak kayak gini? Karena Pak Jenal belum kirim gambar. Kalau misalkan kirim gambar, mungkin nggak seperti ini, jadi kayak amburadul gitu, enggak lah ya. Jadi ya sebenarnya kurang lebihnya seperti ini. Untuk e-learning SMK Prisma Depok, dan mudah-mudahan untuk kedepannya pun insya Allah ini aplikasinya akan dikembangkan kembali. Nah, dan mudah-mudahan pun itu bisa lancar lah ya. Karena butuh yang namanya pembelajaran untuk kedepannya buat memahami sistem ini dan bisa dikembangkan lagi gitu. Nah, mungkin kalau misalkan guru-guru dari SMK Prisma Depok pengen belajar bareng, ayo kita belajar bareng buat e-learning ini. Jadi mudah-mudahan e-learning ini bisa bermanfaat buat SMK Prisma Depok, dan mudah-mudahan juga siswa nggak terlalu sulit untuk mengaksesnya karena ini berbasis web, insya Allah. Dan mudah-mudahan juga untuk pandemi ini cepat selesai dan kita bisa belajar dengan normal kembali gitu ya. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.